Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan. Baik, seperti biasa setelah sholat Isya setiap hari Kamis ba'da Isya kita lanjutkan kajian rutin kita, yaitu membahas kitab tafsir yaitu tafsir Juz Amma yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Kita masuk pada ayat berikutnya, yaitu ayat keempat ya. Ayat keempat dari surah Al-Fatihah ya. Dan ini ayat yang pertengahan. Artinya dari 7 surat Al-Fatihah, ayat keempat yaitu yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini menduduki posisi yang paling tengah. Dan ini ketika kita membacanya maka Allah Subhanahu wa taala menjawab apa yang kita baca tersebut dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala hada baini wa baina 'abdi. Ini antara aku dan hambaku. Artinya inilah perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan seorang hamba yang membaca surah Al-Fatihah tersebut yang jatuh pada ayat keempat, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Qauluhu ta'ala iyyaka na'budu, iyyaka maf'ulun bihi muqaddam. Kalimat iyyaka ya, ini adalah maf'ul bih ya, yang didahulukan. Artinya susunan asal dalam bahasa Arab itu adalah harusnya fi'il fa'il dulu baru maf'ul bih. Tapi terkadang maf'ul bih didahulukan. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Objek. Nah, objeknya itu didahulukan ya. Jadi kata kerja, kemudian pelaku, baru objek. Itu asalnya dalam bahasa Arab seperti itu. Tapi terkadang maf'ul bih itu didahulukan seperti ini. Iyyaka na'budu ya. Iyyaka na'budu. Maf'ul bihnya didahulukan terlebih dahulu, baru setelah itu fi'il fa'ilnya, yaitu pekerjaannya, fi'ilnya
dan juga yang melakukannya, ya. Wa amiluhu, dan amilnya, pelakunya, na'budu, kalimat na'budu di situ terkandung ada pelakunya dari nahnu, yaitu kami beribadah, ya, melakukan pekerjaan yaitu ibadah. Wa quddima ala amilihi li ifadatil hasr, dan didahulukan maf'ul tadi, mendahului amilnya, mendahului pelakunya, maka itu untuk faedah hasr. Dalam bahasa Arab untuk faedah hasr, yaitu membatasi. Membatasi apa? Membatasi bahwasanya yang diibadahi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka, hanya kepadamu, ya, hanya kepadamu. Tapi beda kalau disebutkan na'buduka, kalimat na'buduka artinya sama sebenarnya, secara arti bahasa itu kalau diartikan kami beribadah kepadamu. Tapi ketika na'buduka yang asalnya dengan susunan biasa, na'buduka, kami beribadah kepadamu, ini tidak ada makna pembatasan. Artinya bisa jadi beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Belum ikrar model pembatasan. Tapi ketika maf'ulnya, objeknya itu didahulukan, ya, kafnya itu didahulukan, kemudian ditambahi sebagai huruf pembantu, ya, karena didahulukan nggak mungkin hanya disebutkan ka na'budu seperti itu, tapi ditambah iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami beribadah. Jadi artinya sudah lain, ya. Artinya sudah lain, artinya dibatasi bahwasanya yang kita ibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang selainnya. Fa ma'nahu la na'budu illa iyyaka, maka maknanya kami tidak beribadah kecuali kepadamu ya Allah. Wa kana munfasilan li ta'adzuril wasli hina idzin, dan kalimat iyyaka na'budu, kenapa itu dipisah? Ya, harusnya kaf itu kan bisa disambung, ya. Kaf itu bisa disambung, seperti misalnya disambung kaf, ya, ka, kemudian nun, na'budu, ya, kemudian ain, ba, kemudian dal, itu disambung bisa. Tapi ini kenapa dipisahkan, iyyaka sendiri, na'budu sendiri? Kenapa? Karena li ta'adzuril wasli hina idzin, karena memang susunan bahasanya harus dipisah, ya, bisa disambungkan, ya. Karena kalau disambung nanti maknanya kaf ini seakan-akan huruf, jadi huruf bukan dhamir. Kalau jadi huruf itu huruf li tashbih, ya, untuk penyerupaan, aslinya untuk artinya na'budu, kana budu artinya seperti, ya, seperti kami menyembah, ya, seperti itu. Makanya itu dipisah agar jelas bahwasanya itu dhamir, ya, bahwasanya jelas itu dhamir yang dimaksudkan yaitu maf'ul bihnya. Wa na'budu ay natadhallalu laka akmala dhullin, dan kalimat na'budu artinya kami bertadallul, yaitu merendahkan diri dengan serendah-rendahnya, dengan kesempurnaan kerendahan. Itu maknanya. Artinya ketika kita mengikrarkan bahwasanya kita hanya beribadah hanya kepada Allah, berarti kita ini tunduk dengan setunduk-tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan serendah-rendahnya merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada tajidul mu'minina yad'una asyrafa ma fi ajsamihim fi mawti'il aqdam dhullan lillahi azza wajal. Oleh karenanya kita dapati orang-orang yang beriman itu mereka meletakkan anggota tubuh yang paling mulia mereka di bawah
yaitu tempat kaki, ya, yaitu apa? Jabhah. Ya, orang-orang beriman itu meletakkan kepala itu kan anggota tubuh paling mulia bagi manusia. Tapi bagi seorang yang beriman, karena dia sudah mengikrarkan ketundukan dan merendahkan diri dengan serendah-rendahnya kepada Allah, maka dia rela meletakkan anggota tubuh yang paling mulianya, yaitu kepala yang mencakup jabhah ini, yaitu mencakup dahi ini, itu diletakkan di tempat yang paling rendah, yaitu tempat mautiul akdam, yaitu tempat pijakan kaki, ya, yaitu ketika apa? Ketika sujud, ya. Dzullan lillahi azza wajal, dalam rangka menghambakan diri, merendahkan diri, menghinakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yasjudu ala turab, yang dia sujud di atas tanah, diletakkan di atas tanah tempat kaki berpijak. Tamtali'u jabhatuhu minat turab, yang jabhahnya itu, keningnya itu akan penuh dengan tanah, artinya nempel, benar-benar nempel. Makanya zaman dulu, di zaman Nabi SAW, masjid yang digunakan untuk sholat itu bukan keramik, bukan apa, karena memang belum ada, itu masih asli dengan kerikil-kerikil, kemudian pasir. Makanya kalau hujan, ya, kalau hujan, mereka, Nabi SAW dan para sahabatnya itu sujud, ya sujud di atas tanah yang basah, ya. Makanya termasuk ketika malam Lailatul Qadar, di antara tanda malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu adalah malamnya malam harinya itu gerimis biasanya. Gerimis. Makanya Rasulullah di pagi harinya ketika sujud, di pagi hari setelah malam Lailatul Qadar, itu beliau keningnya itu basah, bercampur air dengan tanah, ya. Kullu hadza dzullan, dan perbuatan itu, yaitu meletakkan kening di atas tanah, menempelkannya, itu semuanya dalam rangka ketundukan, kehinaan atau menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna insanan, kalau seandainya ada manusia, qala, berkata, ana u'tika ad-dunya kullaha wasjud li, ya, ma wafaqal mu'minu abadan li'anna hadha dzul lillahi azza wa jalla wahdah. Kalau seandainya ada manusia mengatakan kepada seorang yang beriman, aku akan memberimu dunia semuanya, artinya saya akan kasih kamu harta, ya, tak kei duit sing mbok karepe pira, tak kei kabeh, syaratnya siji, sujud neng ngarepku, ya. Maka apa yang akan terjadi bagi seorang mukmin tersebut? Ma wafaqal mu'min abadan, seorang yang beriman tidak akan mau, walaupun seandainya dia dikasih berapapun dari kekayaan harta dunia ini, ya, tidak akan mungkin mau seorang beriman, walaupun hanya untuk sekali sujud saja, sekali sujud. Karena sujud itu kan meletakkan anggota tubuh yang paling agung, yang paling mulia, dia letakkan di paling bawah, ya. Dan itu seorang beriman paham kalau anggota yang paling mulia itu akan berada di letakkan paling bawah dari tempat, ya, yang paling rendah ditaruh di bawah, yaitu di turab, yaitu di lantai, di tanah, itu hanya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang berhak untuk mendapatkan ketundukan, mendapatkan kehinaan dirinya. Maka seorang mukmin ketika diiming-imingi dengan pemberian sebesar apapun, nggak mau dia. Dengan syarat sujud, sekali sujud itu saja nggak mau kepada selain Allah, itu nggak akan mungkin mau. Karena
li'anna hadzul lillah, karena dia sadar bahwasanya kehinaan dirinya itu hanya untuk Allah, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, tidak untuk yang selainnya. Ini makna na'budu. Wal ibadah tadhammanu fi'la kulli ma amara Allah bihi. Dan namanya ibadah itu terkandung di dalamnya, yaitu melakukan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Itu namanya ibadah. Wa tarka kulli ma nahallahu anhu, dan mencakup juga meninggalkan setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya. Li'anna man lam yakun kadzalik falaysa bi'abidin. Karena kalau seorang itu tidak memenuhi unsur dua hal tadi, yaitu melaksanakan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang, falaysa bi'abidin, maka pada hakikatnya dia bukanlah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kok masih namanya ibadah, dia mengikrarkan diri ibadah kepada Allah, tapi kok masih milih-milih perintah, ya, kemudian ketika dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kok masih ragu-ragu, ya, masih condong dengan hawa nafsunya, wah ini enak-enak kayak gini kok dilarang, ya, maka ini pada hakikatnya belum dikatakan seorang abid, seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya ibadah itu totalitas, ya, totalitas ketundukannya, ketaatannya, totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintah jalankan semampunya, ya, semaksimal mungkin. Ketika dilarang dia tinggalkan, ya. Ketika perintah dia laksanakan semampunya, fattaqullaha mastata'tum. Tapi ketika dilarang, kenapa enggak istitoah? Ya, tidak dikaitkan dengan istitoah karena memang dasarnya manusia itu tidak melakukan. Ya. Pada dasarnya manusia itu tidak melakukan. Makanya kalau ketika disuruh untuk taat kan harus melakukan sesuatu. Maka dia dikaitkan dengan kemampuan. Ya. Dan ini enak. Ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat enggak bisa salat berdiri duduk. Ya, enggak bisa duduk berbaring. Ya. Enggak bisa berbaring, ya, dengan isyarat saja. Misalnya enggak bisa gerak, hanya matanya saja yang bisa isyarat, asalkan akalnya masih jalan, dia isyarat. Kalau itu semuanya udah enggak bisa, panggil orang disolatkan, enak kan? Ini menjalankan perintah istitoah, ya, sesuai dengan kemampuan. Tapi ketika meninggalkan, tidak ada kata sesuai kemampuan, tidak. Kenapa? Karena memang asalnya tidak melakukan. Seperti seorang minum khamar, ya, kemudian dilarang, ya, maka nggak ada istilah kok, ya semampu saya lah saya meninggalkan khamr ini, enggak, ya, karena memang asalnya kamu enggak minum khamr, ya, meninggalkan rokok, asalnya kamu enggak ngerokok, ya, asalnya meninggalkan zina, asalnya enggak zina, ya, karena asalnya manusia itu tidak melakukan sesuatu. Makanya ketika diperintah untuk melakukan sesuatu sesuai kemampuan, ketika disuruh meninggalkan, maka enggak ada kalimat istitoah di dalamnya. Ya, karena memang itu asal, ya. Lianna law lam yaf'al al-ma'muru bihi lam yakun abidan haqqan. Kalau seandainya seorang yang diperintah, ya, seorang itu tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan, maka dia tidaklah disebut seorang yang beribadah secara hakiki. Walau lam yatrukil manhi anhu lam yakun abidan haqqan. Demikian juga ketika dia tidak meninggalkan sesuatu yang dilarang, maka dia juga belum disebut secara hakiki seorang yang beribadah. Al-abdu huwa alladhi yuwafiqul ma'buda fi muradihi asy-syar'i. Karena yang namanya hamba itu
disebut hamba, ya, makanya manusia itu disebut Abdullah. Ya, ini kalau direnungi yang namanya Abdullah itu ini maknanya yaitu seorang yang menyesuaikan dirinya dengan zat yang diibadahi sesuai dengan keinginan syar'i. Ya. Namanya Abdullah. Dan Abdullah kok disuruh taat gak mau, ini sebenarnya secara istilah tidak bisa dikatakan Abdullah. Ya, secara istilah syar'i tidak bisa dikatakan Abdullah. Ya, namanya Abdullah kok nggak sholat, namanya Abdullah kok nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar ilmu agama. Ya, maka ini tidak bisa dikatakan Abdullah secara istilah. Ya, hanya secara bahasa saja, yaitu ciptaan Allah, maka dia hamba Allah. Tapi secara istilah, secara pengertian syar'i, yang namanya Abdullah itu dia harus menyesuaikan dirinya dengan keinginan yang menciptakan dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fal ibadah, maka al ibadah tastalzimu an yaqumal insanu bikulli ma umira bihi. Maka ibadah melazimkan manusia itu menjalankan setiap apa yang diperintahkan. Wa an yatruka kullama nuhiya anhu, dan meninggalkan setiap apa yang dilarang darinya. Wala yumkinu an yakuna qiyamuhu hadza bighairi ma'unatillah, dan tidak mungkin seseorang itu menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala ta'ala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyambung ayat tersebut, iyyaka na'budu dengan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Artinya seorang manusia sadar bahwasanya dia tidak mungkin bisa merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali harus dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala juga. Ya. Aila nasta'inu illa iyyaka 'alal ibadah. Artinya kami tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepadamu untuk menjalankan ibadah ini. Ya. Wa ghairiha, dan yang selainnya dari aktivitas-aktivitas ibadah yang lainnya. Wal isti'anah, dan isti'anah yaitu meminta pertolongan itu adalah tolabul aun, yaitu meminta tolong. Wallahu subhanahu wa ta'ala yajma'u bainal ibadah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan antara ibadah wal isti'anah wat tawakul, dan tawakal kepada Allah, yaitu berserah diri, bersandar kepada Allah, fi mawatina iddatin fil Qur'anil Karim, di beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Jadi sering Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara ibadah dengan isti'anah dengan tawakal, ya. Li'annahu la qiyama bil ibadah 'alal wajhil akmal illa bi ma'unatillah wat tafwid ilaihi wa tawakkul alaihi. Karena tidaklah bisa seseorang merealisasikan ibadah dengan sempurna kecuali dengan pertolongan dari Allah, kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di situ disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ikrar kita beribadah hanya kepada Allah tidak cukup sampai situ, melainkan itu semuanya akan bisa terrealisasi, ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian min fawaidil ayah, dari faedah dari ayat tersebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, faedah yang bisa kita ambil ikhlasul ibadah lillah, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Liqaulihi ta'ala, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Wa wajhul ikhlas, dan sisi
keikhlasan di situ taqdimul ma'mul, yaitu dengan mendahulukan objeknya, iyyaka, ya. Kemudian yang kedua, minha ikhlasul isti'anah billah azza wajal. Faedah selanjutnya adalah mengikhlaskan di dalam meminta pertolongan, hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Haitsu quddimal maf'ul, yaitu di mana sisi pendalilannya adalah ketika didahulukan maf'ulnya, yaitu objeknya tadi. Fa in qala qail, apabila ada yang mengatakan kaifa yuqal ikhlasul isti'anah billah wa qad jaa'a fi qoulihi ta'ala, dan padahal bagaimana mengikhlaskan isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, padahal datang dalam firman Allah, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat kedua, Allah menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaknya kalian saling tolong menolong, ya, di atas perbuatan baik dan ketakwaan. Di sini dalam ayat ini itsbatul ma'unah min ghairillahi azza wajal. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya ditetapkannya pertolongan kepada atau pertolongan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah menyuruh untuk saling tolong menolong. Kalau Allah menyuruh saling tolong menolong, berarti kan ada yang minta tolong, ada yang menolong, ya, sesama manusia, sesama makhluk, ya. Padahal tadi disebutkan iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku minta tolong. Seakan-akan kan bertentangan. Ya, dari satu sisi Allah menyuruh untuk saling tolong menolong, berarti ada yang minta tolong, ada yang menolong sesama manusia. Tapi dari sisi lain Allah menyatakan bahwasanya ikrar meminta tolong itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bagaimana menggabungkan ini? Ya. Maka jawabnya, ya, annal isti'anah nau'ani. Sebelumnya, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasalam tentang meminta tolong atau pertolongan dari selain Allah, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'inur rajulu, ya, atau tu'inur rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha wa tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Engkau menolong seseorang, ya, fi dabatihi, untuk diboncengkan di tunggangannya, artinya memboncengkan seseorang, ya, wa tahmilu 'alaiha, kemudian engkau menaikkan orang tersebut, artinya membawa orang tersebut digonceng, ya, atau engkau mengangkatkan baginya, bagi orang tersebut mata'ahu, yaitu barang bawaannya, artinya dibawakan. Kalau ada orang keberatan di jalan, mungkin ngapunten Bu, niki kok ketingale abot, kalau anu nggih kula tulungi nggih. Kula gawake griyane pundi. Seperti itu, ini meminta tolong, dan ini dikatakan Nabi alaihi salatu wassalam shadaqah. Ini shadaqah. Dan ini adalah jenis tolong menolong, artinya di sini ditetapkan bahwasanya makhluk itu bisa menolong, ya. Makanya makhluk boleh meminta tolong kepada makhluk yang lain, ya. Tapi di satu sisi dalam ayat tadi iyyaka nasta'in, bahwasanya hanya kepada Allah kita meminta tolong. Kok bisa? Dua hal ini seakan-akan bertentangan. Maka jawabnya annal isti'anata nau'an, bahwasanya isti'anah, meminta pertolongan itu ada dua jenis. Isti'anatu tafwid, yaitu meminta pertolongan dengan penyerahan sepenuhnya, ya, bimakna annaka ta'tamidu 'ala Allah azza wal jalla, ya, di mana engkau benar-benar bersandar 100% hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya isti'anatu tafwid, ya. Meminta pertolongan dengan sepenuhnya, menyerahkan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tatabarra'u min haulika wa quwwatik, dan engkau berlepas diri dari kemampuan dan kekuatanmu. Jadi benar-benar 100% memang minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti apa misalnya meminta tolong kepada Allah untuk agar supaya ibadah kita bisa bagus, ya. Ini benar-benar kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bersyukur kepada Allah. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa. Bahkan diri kita pun nggak bisa. Ya. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah, kita nggak akan mungkin bisa melakukan ibadah apapun. Ya. Karena semuanya ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka pertolongan jenis ini itu tidak boleh kita minta kepada selain Allah. Minta dilapangkan rizki, minta tolong kepada Allah agar usaha kita diberkahi. Itu kan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini namanya isti'anatu tafwid, ya. Baik. Jadi seorang itu benar-benar bersandar kepada Allah dan berlepas diri dari kemampuan dan kekuatannya. Ya. Wa hadza khasun billah, dan ini khusus hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua, wasti'anatun bima'na al-musyarakah fima turidu an taquma bihi, yaitu meminta pertolongan yang bermakna musyarakah, yaitu berserikat di dalam apa yang engkau ingin untuk engkau lakukan, ya. Fahadhihi jaizah, maka ini boleh. Seperti tadi, misalnya kita keberatan ngangkat satu barang, kita minta tolong teman kita, fulan tolong, ya, angkatkan barang ini, ayo sama-sama saya. Ini al-musyarakah, bersama-sama. Kita minta tolong untuk mengangkatkan barang kita yang kita keberatan, ya. Maka ini boleh, karena ini memang sebabnya harus dengan kekuatan kita, ya. Dan kita gabung dengan kekuatan teman kita yang kita mintai tolong. Seperti ini boleh, karena ini isti'anah yang bermakna al-musyarakah, yaitu berserikatnya kita di dalam melakukan apa yang kita inginkan, yaitu seperti mengangkat barang, kemudian kita panggil teman, ya, minta tolong seperti itu. Kemudian kita minta diajari apa oleh teman kita, misalnya diajari untuk melakukan sesuatu, misalnya kita minta diajari untuk nyetir misalnya, ya, karena kita belum bisa, teman kita sudah bisa, ya. Ini namanya musyarakah, ya, berserikat, ya, bersama-sama di dalam melakukan sesuatu yang diinginkan oleh orang yang minta tolong tadi. Tapi kalau isti'anatu tafwid tadi itu benar-benar murni, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan pertolongan, ya. Kita bisa bagus ibadah kita, gak ada yang lain kecuali hanya Allah yang bisa nolong, ya. Seperti kita kita misalnya tidur, ya. Terkadang tidur itu kan walaupun ada suara yang keras sekalipun, ya, itu kalau kita tidak dibangunkan Allah Subhanahu wa taala, kita nggak akan mungkin bisa bangun, ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang kalau istilahnya dablek, ya, istilahnya itu memang murni kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Wes dangdung tapi ora krungu, ya. Makanya orang kalau tertidur itu Allah tidak membebani. Ketika dia tertidur, benar-benar tertidur, ya, kemudian dia bangun, ternyata kok sudah jam 6, matahari sudah terbit, padahal belum sholat subuh, dia nggak dosa. Waktunya ya memang itu, jam itu, ya.
Waktunya memang jam itu. Makanya Rasulullah SAW juga pernah ketika habis pulang dari peperangan, kemudian di tengah jalan, tengah malam, ya, tengah malam, sudah tengah malam, maka Rasulullah capek dan seluruh pasukan capek semuanya. Kemudian ketika Rasulullah mau berjaga, nggak tidur karena beliau sudah khawatir, nah ini nanti kalau kesiangan bagaimana. Maka kemudian Bilal mengatakan, wahai Rasulullah, kalian tidur saja, saya yang jaga, ya, nanti saya bangunkan. Kemudian Rasulullah tenang dengan itu karena Bilal bilang nggak akan tidur, yang jaga. Akhirnya Rasulullah dan para sahabatnya tidur semuanya. Ternyata qadarullah masya'afal, Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu pun ketiduran karena nggak ada satu orang pun yang tidak capek waktu itu, ya. Kemudian Bilal ketiduran dan bangun-bangun Rasulullah itu dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab terkena sinar matahari yang sudah panas. Ya, yang sudah panas. Kemudian baru beliau alaihi salatu wasallam bangun. Ya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, mana janjimu?" Ya Rasulullah, saya juga capek ketiduran. Akhirnya Rasulullah menyuruh Bilal untuk mengumandangkan adzan subuh, walaupun itu sekitar sudah waktu duha itu. Tapi memang waktunya orang kalau ketiduran, waktu sholatnya itu bukan qadha, tapi itu memang waktunya. Ya, waktunya itu ketika bangun. Ya, demikian ketika kita minta tolong untuk membaguskan ibadah kita, untuk membangunkan kita di tengah malam, ya, kemudian membangunkan kita sholat subuh, itu murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita bersandar, wah aku duwe alarm tenang wae, rara nenek ora kerinan. Ya, rara nenek kerinan istilahnya. Kalau Allah menghendaki, alarm di depan saja, kadang sudah kedengeran kring, gablok alarmnya mati, turu meneh. Ya. Makanya di dalam aktivitas ibadah, ya, ketika itu kemampuan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita benar-benar minta pertolongannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lainnya, ya. Berbeda dengan isti'anah al-musyarakah tadi, ya. Baik. Maka meminta tolong yang jenis musyarakah tadi untuk melakukan sesuatu perbuatan yang kita juga melakukannya, kemudian bersama-sama dengan orang yang kita mintai tolong, ini boleh. Fahadhi jaizah idza kana al-musta'an bi hayyan qadiran 'alal i'anah, dengan syarat yang dimintai tolong itu hidup, qadir, yaitu mampu, alal i'anah, untuk menolong, ya. Kalau hidup tapi nggak mampu, ya jangan suruh ngangkat, wong orangnya nggak punya tangan kok, ya. Iki ngangkat delik 50 kilo, wonge ngapunten orang di tangan, wong buntung kok dikon ngewaki. Ya ini orang nggak mampu, atau minta tolong sama anak kecil umur 5 tahun, lele ditunggangi malah misal, ya. Ya nggak mampu, maka ini nggak boleh, ya. Atau dia mampu, atau dia bukan orang yang hidup, ya. Kalau orang hidup jelas nggak mampu kan, ya. Misalnya minta-minta, ya, di kuburan, ya, bapak ibunya sudah mati, mau nikahkan anaknya, ya, minta tolong doa restu kepada, suruh minta doa restu kepada mbahnya, sana minta doa restu sama mbah, sama mbah wedok sama mbah kakung, ya, ini di kuburan. Ini nggak mampu. Kalau masih hidup mampu mendoakan, ya. Tapi kalau sudah mati, ya nggak mampu, ya. Maka ini nggak boleh minta tolong seperti ini, ya. Li'annahu laisa ibadah. Kenapa dibolehkan kalau mampu dan hidup tadi? Karena jenis pertolongan ini tidaklah termasuk
al-isti'anah yang bernilai ibadah. Ya. Walihada qala Allah Ta'ala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Ya. Asalnya ini bukan ibadah, tapi ketika ini diniatkan untuk ibadah maka bernilai ibadah. Sama seperti makan minum asalnya mubah-mubah saja, tidur asalnya mubah, tapi ketika aktivitas-aktivitas itu diniatkan untuk menunjang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makan agar kuat, ya, berdiri bisa lama sholatnya, kemudian minum juga demikian, ya, tidur juga demikian. Kalau kurang tidur ngantuk juga, saya tak tidur dulu biar nanti ngaji nggak ngantuk, ibadah tidurnya. Ibadah, ya. Demikian juga ketika meminta tolong. Ketika meminta tolong bisa jadi ibadah ketika apa? Ketika kita meniatkan, bisa jadi kita meniatkan agar supaya orang yang menolong teman kita itu juga mendapatkan bagian pahala. Ya. Makanya kita minta tolong, ayo bantu saya untuk ngangkat ini, bantu saya antar ke sana misalnya. Kita niatkan agar supaya teman kita itu juga dapat pahala, karena memenuhi hajah, ya, menemani kebutuhan saudaranya itu bernilai pahala, ya. Tapi kalau hanya sekedar menjadi kebiasaan rutinitas, ya tidak jadi pahala, karena ini asalnya bukan ibadah, ya. Asalnya hanya sekedar adat istiadat saja, saling ta'awun. Kemudian juga bisa bernilai ibadah ketika kita minta tolong atau kita menolong saudara kita, kita teringat dengan ayat ini, ya. Kita misalnya dimintai tolong oleh saudara kita, kita ingat ayat tersebut, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya. Saya disuruh misalnya kita dimintai tolong saudara kita, tolong antarkan saya beli sesuatu yuk, ya, misalnya. Untuk apa? Misalnya saya mau beli peci misalnya, tapi suruh ngantar sama saudaranya. Mungkin kan sepele, mungkin kita anggap sepele itu, ya. Tapi ketika kita ingat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, Allah berfirman, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Bayangkan beli peci untuk sholat, ya, hanya sekedar beli peci untuk sholat. Mungkin sekedar kita nganterkan, pahala kita di situ, tapi pengaruhnya, ya, bekasnya, masya Allah. Dia senang ketika kita yang mengantar kemudian beli peci, karena saking senangnya, ya, itu dia punya kenangan tersendiri. Ketika beli peci itu akhirnya dia pakai terus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sholat. Itu pengaruhnya kita dapat aliran pahala juga. Karena Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Ya, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dalam surah Yasin ayat 12. Ya, sungguhnya kamilah yang menghidupkan yang mati, dan kami yang menulis apa yang mereka kerjakan, wa atharahum, dan pengaruhnya, ya, bekasnya, ya. Artinya Allah itu tidak hanya mencatat dan memberikan pahala dari sisi zat amalannya saja, tapi pengaruh dari amalan tersebut Allah juga kasih, ya, Allah juga kasih. Seorang misalnya membelikan karpet masjid, ya, kemudian dia jadi amal jariyah sampai 10 tahun misalnya. Kemudian karpet itu sudah usang, sudah nggak bisa lagi dipakai, dibuang, ya, karena sudah nggak bisa dipakai. Mungkin pahala dia membelikan karpet itu, pahala jariyahnya sudah berhenti selama 10 tahun tadi, tapi masih ada nilai dari sisi pahala pengaruh tadi, yaitu apa? Dapat istilahnya berapa banyak orang yang dapat hidayah ketika dia duduk di atas karpet tersebut dengan wasilah sebab karpet tersebut, istilahnya dia bisa nyaman duduk di kajian, ya, kemudian bisa mendengarkan kajian, dia dapat hidayah. Itu pengaruh-pengaruhnya, ya, pengaruh-pengaruh ketika dia
memberikan sedekah karpet tadi. Walaupun karpetnya sudah hilang, ya, amal jariyahnya hanya berkisar 10 tahun, tapi pengaruhnya, ya, pengaruhnya mungkin nggak akan habis. Pengaruhnya orang dapat ilmu, ya, orang bisa nyaman duduk di majelis tersebut karena karpetnya empuk, ya. Maka itu, jadi terkadang amalan seseorang itu sudah berhenti dari sisi zat pahala amal tersebut, tapi dari sisi pengaruhnya itu tidak berhenti, ya. Makanya seperti seorang misalnya memberikan bulpen atau memberikan buku kepada seorang thalabul ilmi, ya, memberikan fasilitas, gak seberapa fasilitas tersebut. Fasilitas tersebut, bulpen mungkin hanya bertahan beberapa untuk mencatat beberapa lama, setelah itu hilang, ya, bulpen itu gak dipakai lagi. Mungkin pahalanya hanya berkisar beberapa bulan saja, tapi pengaruhnya Masya Allah, ternyata dia digunakan untuk mencatat ilmu, dan ilmu itulah yang diajarkan terus sampai hari kiamat. Ternyata berapa banyak orang yang dapat bagian dari faedah-faedah ilmu yang dicatat dengan bulpen tadi. Akhirnya dia jadi ustadz misalnya, dia mengajarkan kebaikan-kebaikan walaupun satu bulpen. Makanya Rasulullah SAW jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun hanya dengan senyuman. Bayangkan, sekali senyum kita nggak dakwah, tapi orang itu bisa seneng dengan akhlak kita. Masya Allah, aku seneng karo kayak mau muslim neng ape, agar ketemu aku guyu wae, akhirnya seneng mlebu Islam. Bayangno, ya, dengan senyuman, ya, pahala senyuman berapa toh istilahnya, tapi pengaruhnya, ya. Makanya wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami yang menulis apa yang mereka amalkan dan juga pengaruhnya. Pengaruhnya inilah yang terkadang langgeng, ya. Kalaupun amalannya terkadang ada batasnya. Makanya amal jariyah juga ada batasnya, ya. Bikin gedung, bikin masjid, ya seumuran gedung masjidnya itu digunakan untuk kebaikan. Kalau misalnya dirombak renovasi total, ya sudah selesai amal jariyahnya, tapi pengaruhnya masih. Baik, ya. Maka ini ya, niatkan walaupun sesuatu itu mubah, maka niatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in qala qail, maka apabila ada yang mengatakan wa halil isti'anatu bil makhluq jaizah fi jamil ahwal, apakah meminta tolong kepada makhluk itu boleh pada seluruh keadaan? Fal jawab, maka jawabnya la, tidak setiap keadaan itu boleh minta tolong. Al isti'anatu bil makhluk innama tajuzu haitsu kana al musta'an bihi qadiran 'alaiha. Meminta pertolongan kepada makhluk itu dibolehkan manakala yang dimintai pertolongan itu mampu. Wa amma idza lam yakun qadiran fa innahu la yajuz an tasta'ina bihi. Adapun apabila tidak mampu yang dimintai pertolongan, maka tidak boleh engkau minta pertolongan kepadanya. Kama law ista'ana bi sahibi qabrin fa hadza haram. Ya, bal syirkun akbar. Seperti seandainya seorang itu meminta tolong kepada penghuni kubur, maka ini haram hukumnya, bahkan ini menjadi syirik akbar. Kalau syirik akbar itu berarti bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman, ya. Maka ini harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Li'anna sahibal qabri, karena penghuni kubur la yughni an nafsihi syai'an, mereka sendiri tidak bisa mencukupi untuk dirinya sedikit pun. Penghuni kubur itu kan ada kesibukan tersendiri, ya, dua kesibukan.
Salah satunya mesti dialami. Kalau tidak sibuk dengan nikmat kubur, ya sibuk dengan azab kubur. Waliyadzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari azab kubur. Ya. Ini kesibukannya. Kalau enggak dia sibuk dengan nikmat, artinya menikmati nikmat kubur, ya, maka dia sibuk dengan merasakan siksaan kubur. Maka sudah enggak apalagi namanya, sudah tidak sempat lagi ngurusi yang di atas, ya. Terus enggak sempat, ya. Ngapain nikmat-nikmat sudah nikmat dan apalagi orang yang dikubur itu memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mendengar apa yang ada di atas. Artinya yang manusia yang masih hidup di bumi, kecuali dengan sesuatu yang memang Allah takdirkan untuk bisa mendengar dan mengetahui, yaitu apa? Salam. Adapun salam ini bisa, baik Nabi SAW maupun yang lainnya itu bisa. Makanya dalam hadis disebutkan bahwasanya ketika seorang itu menziarahi temannya yang dia kenal, kemudian dia memberikan salam, ya, teman ataupun mungkin orang tuanya, ya, maka penghuni kubur tersebut ketika kita berikan salam itu dia bisa mendengar dan menjawab, ya. Tapi ini dengan nas, dan ini berkaitan dengan alam gaib, tidak bisa diilzamkan ke yang lainnya. Jangan kemudian berdalil dengan ini. Loh, ini ada hadisnya, penghuni kubur diberi salam bisa tahu yang datang siapa, temannya, ya. Memang ada hadisnya, tapi ini perkara gaib. Sebatas ini kita yakini dan kita percaya penghuni kubur itu bisa mendengarkan. Sebatas ini saja. Jangan diilzamkan, oh berarti kalau kita minta tolong bisa, no. Kita minta syafaat kepada Allah melalui teman kita ini bisa dong, ya. Nah, kalau perkara gaib itu nggak bisa kemudian dikembangkan sendiri, nggak bisa. Perkara gaib, ya, nggak bisa kita ilzamkan, ya. Harus sesuai dengan dalil. Bahkan Nabi SAW sendiri, beliau hanya bisa mendengar salam, ya, dari umatnya. Tidak bisa dimintai pertolongan yang lain-lain, nggak bisa, ya, nggak mampu. Karena memang asalnya orang yang sudah mati itu tidak memiliki kemampuan lagi. Itu asalnya, ya. Adapun yang diberitahukan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah gaib, maka sebatas itu yang kita percayai dan kita imani, ya. Tidak boleh kita kemudian mengilzamkan, oh berarti kalau bisa ini juga, bisa ini juga, bisa ini juga, nggak bisa, ya. Karena perkara gaib itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala yang boleh memberitahukan kepada hamba-hambanya, ya. Baik. Wa amma idza lam yakun qadiran fa innahu la yajuzu an tasta'ina bihi. Ini sudah ya tadi, ya. Karena penghuni kubur itu tidak bisa mencukupi sedikit pun untuk dirinya sendiri. Untuk kepentingan dirinya sendiri nggak bisa. Fa kaifa yu'inuhu? Maka bagaimana kalau untuk dirinya sendiri nggak bisa, bagaimana dia menolong yang lain? Wa kama law ista'ana bi ghaibin fi amrin la yaqdiru alaihi. Dan sebagaimana juga seandainya ada seseorang yang meminta tolong kepada sesuatu yang gaib dalam masalah urusan tertentu yang tidak dimampui oleh orang tersebut. Orangnya hadir, orangnya mampu, tapi yang dimintai tolong itu adalah sesuatu yang gaib, yang dia tidak mampu. Dia mampunya hanya sesuatu untuk yang hadir saja, ya. Misalnya dia disuruh untuk bantu ngangkatkan ini bisa, ya. Tapi ketika dia suruh tolong dong terawang dompet saya yang hilang misalnya,
Orangnya hidup padahal, tapi kan itu masalah yang gaib, yang dia tidak mampu. Ya, sama seperti seorang yang ketika kehilangan sesuatu datangnya ke dukun. Ya, kehilangan anaknya, kehilangan kerabatnya, kehilangan dompetnya, ya, datangnya ke dukun. Wong pinter cari ini. Ya. Dan dukun itu juga nebak-nebak. Ya, kita sendiri kan pernah belajar toh kemarin tentang bagaimana syaitan itu ketika mencuri berita, ya, itu kemudian menghias-hiasinya dibumbui dengan 100 kedustaan. Artinya banyak kedustaan. Satu curian berita dari langit dibungkus dengan ratusan kedustaan. Ya, makanya dukun itu orang pinter, sak pinter-pinter walaupun dia itu pakai bantuan syaitan, nggak mungkin dia langsung nunjuk tempat, pasti diancer-anceri. Coba golek ana ning cedhak kene le. Ya. Seperti itu, karena itu bagian dari kedustaannya. Ya, tapi anehnya orang itu percaya. Padahal yang nyari juga mumet. Iki kisi-kisine bae iki ngene iki, wah, bae iki tukang kuis iki. Ya. Walaupun ketika dicari-cari, sebenarnya yang nyari-nyari itu sebenarnya ya akal kita sendiri. Ya. Karena dukun itu nggak langsung gamblang kan. Ya. Karena memang terawangannya juga nggak 100%. Ya. Banyak kedustaannya. Makanya dibumbui dengan kalimat-kalimat yang coba golek ono kene, kok terawanganku wong bar kok kene rene, bar kene rene. Akhirnya digoleki ketemu. Lalu digoleki ya wis mumet tok. Ya, kabeh digoleki, ya. Baik. Maka meminta bantuan kepada orang yang tidak mampu karena sesuatu tersebut gaib, ya. Ini juga tidak diperbolehkan. Seperti orang meminta bantuan kepada tukang ramal atau dukun. Baik, mithlu an ya'taqida, seperti misalnya seseorang berkeyakinan annal waliya alladhi fi syarqid dunya yu'inuhu ala muhimmatihi fi baladihi. Seperti seorang berkeyakinan bahwasanya ada wali, ya, orang soleh yang di sebelah timur, ya, dunia, ya, di belahan dunia tertentu, ya, dia bisa mampu menolong sesuatu yang dibutuhkan di negerinya. Ya, misalnya berkeyakinan walinya itu di daerah Yaman sana, misalnya. Itu orang solehnya di sana. Yang butuh bantuan itu di Indonesia. Ya. Dibutuh bantuan di Indonesia. Kemudian dia nyebut-nyebut nama wali tersebut. Ya. Benar wali tersebut masih hidup, benar. Ya. Ini syarat pertama terpenuhi. Tapi kan wali tersebut jauh tempatnya. Ya. Kemudian dia hanya disebut-sebut di dalam doanya, wahai wali fulan, syekh fulan, ya, tolong kami di sini sedang kondisi yang membutuhkan bantuanmu, ya, agar bisa terhindar dari musibah ini misalnya. Disebutnya di Indonesia sini, ya, padahal orangnya di Yaman. Maka ini juga nggak boleh, ya. Apalagi ditambah lagi kalau keyakinan wali tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa, ya, bisa mendeteksi seluruh dunia. Ya, ini kan seperti Allah Subhanahu wa taala nantinya. Kalau kita meyakini seperti itu, apa bedanya dengan Allah Subhanahu wa taala nanti? Ya, berarti mendudukkan wali tersebut sekedudukan dengan Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza aidan syirkun akbar, maka ini menjadi syirik akbar, ya, li'annahu la yaqdiru an yu'inahu wa huwa hunak, karena wali tersebut tidak mampu untuk menolongnya karena posisinya itu di belahan bumi yang lain, ya.
Fa in qala qail, apabila ada yang mengatakan lagi, hal yajuzu an yasta'inal makhluq fima tajuzu isti'anatuhu bihi, apakah boleh ya makhluk itu meminta pertolongan setiap kali dia butuh pertolongan kemudian langsung meminta pertolongan kepada makhluk tersebut ya. Artinya pokoknya karena meminta pertolongan kepada makhluk ini boleh, maka dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta tolong, seperti itu. Apakah boleh? Fal jawab, maka jawabnya al-aula, yang lebih utama, an la yasta'ina bi ahadin illa 'indal hajah. Yang lebih utama adalah tidak meminta pertolongan kepada seseorang kecuali memang butuh. Ya, kecuali memang butuh. Karena kalau mau pulpen jiglok dijukuk dhewe kaya ngopo. Ya. Ora usah sithik-sithik tulung jikukke. Ya. Enggak perlu. Ya. Enggak perlu. Karena ini melatih agar supaya kita enggak tergantung dengan manusia, dengan makhluk. Ya. Agar kita itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai-sampai walaupun hadisnya dhaif, ya, meminta pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita disuruh meminta pertolongan walaupun hanya sekedar sendal kita itu putus, ya. Kita itu hendaknya minta tolong terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita beli, ibaratnya. Walaupun kita punya uang itu. Kita sudah bawa uang, ternyata kita jalan sendal kita putus. Coba kita doa dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita baru ke warung. Ya. Beli, ya. Atau ketika ban kita bocor, ya. Walaupun di sana ada tambal ban, kita yakin di sana itu banyak tambal ban. Tapi coba kita bersandar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa sebentar, meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru kita tuntun ke sana. Dan itu sulit. Untuk menjadikan kita terbiasa dengan itu sulit. Karena biasanya kita sudah yakin dulu. Kita kebadan di tempat itu kita akan tahu, kita akan tenang kalau kita tahu tempat itu banyak tambal ban, kita tenang. Apalagi kalau kita sudah mengantongi tambal ban keliling. Ya. Kita tenang sekali. Biasanya seperti itu. Tapi kalau kita enggak bawa HP, enggak bawa nomor, istilahnya kita enggak tahu daerah itu, kayaknya kok wah wes sulit ki, wes ketok wes rekoso banget. Nah, terus Allah di mana? Padahal yang memudahkan itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa kan ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali sesuatu yang Engkau bikin mudah, dan tidak ada sesuatu yang sulit. Ya. Kalau sesuatu itu Engkau jadikan mudah, maka akan mudah. Dan seperti itu doanya, ya. Maka biasakan meminta tolong kepada Allah terhadap sesuatu yang remeh sekalipun, ya. Karena terkadang kita walaupun yakin di sana banyak tambal ban, kita kebanan, kita tenang saja ke sana, ternyata tambal ban tutup. Satunya sana di mana? Ternyata kepaten sing sijine ra iso nambal ban. Macam-macam. Allah bikin sesuatu yang mudah jadi susah itu mudah, ya, bagi Allah. Sesuatu yang sulit Allah bikin mudah, juga mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasakan, ya, kita melatih, ya, diri untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tadi, boleh kita meminta, pada dasarnya boleh, tapi lebih utama tidak mudah untuk meminta tolong kepada seseorang kecuali ketika memang dibutuhkan. Au idza alima anna sahibahu yusirru bidzalik, atau apabila dia mengetahui bahwasanya yang dimintai pertolongan itu senang. Ya. Kalau dimintai pertolongan itu senang, kita minta tolong kepada orang tersebut, enggak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena kita juga sekaligus mendapatkan pahala, yaitu apa? Menyenangkan orang. Ada orang itu yang senang dimintai pertolongan, ada sifatnya seperti itu, ya.
ada juga orang yang nggak seneng, dan ini rata-rata. Makanya kalau kita punya teman kan biasanya kita sudah bisa menyelami teman kita kan, ya. Oh, teman kita ini kayaknya kalau saya minta tolong seneng banget, ya. Kalau kita misalnya minta bantuan apa atau minta pendapatnya kok seneng, ya, maka ini nggak apa-apa, karena kita memasukkan kesenangan kepada teman kita, itu pahalanya besar, ya. Tapi kalau kayaknya orang tersebut dimintai bantuan kok malah marahi ngeloroni hati, ya serasah baik, ya. Cari yang lain. Kalau memang kita perlu, maka cari yang lain. Wa yasta'inu bihi min ajli idkhalis sururi alaihi. Maka meminta pertolongan kepadanya tersebut dalam rangka juga kita niatkan memasukkan kesenangan agar teman kita tersebut, orang tersebut senang, ya. Karena idkhalul surur itu juga termasuk sedekah yang paling utama. Wa yanbaghi liman tulibat minhul i'anah ala ghairil ithmi wal udwan ay yastajiba lidzalik. Dan sudah seharusnya bagi orang yang dimintai pertolongan, ya, asalkan sesuatu yang dimintai pertolongan tersebut bukan dalam rangka perbuatan dosa dan juga bukan dalam rangka permusuhan, maka hendaknya orang tersebut mengijabahi, artinya menolong, ya. Ini juga menjadi motivasi bagi kita, ya. Jangan pelit terhadap apa yang kita bisa berikan manfaatnya untuk saudara kita, ya. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat, ya. Kita dimintai tolong hanya untuk mengantar kemana, kalau kita memang longgar, antarkan, nggak ada masalah, ya. Jangan alah mung tuku peci ngejak wong, alah mung tuku ki ngejak wong, giliran dijak jajan yo. Ini kan ngeterke tuku sesuatu kok rasa-rasa. Jajan yayu. Atau terkadang, ya, seseorang itu diajak misalnya untuk makan, ya, diajak temennya mau ditraktir, ya, walaupun dia apa istilahnya kenyang, asalkan dia longgar, itu dituruti saja. Dia bilang, tapi saya kenyang loh ya, nanti saya minum saja, ya. Temannya itu senang. Tapi kalau ditolak terkadang kan susah, ya. Maka ini pahala yang besar. Bahkan Rasulullah SAW ini lebih utama daripada iktikaf, ya, di Masjid Nabawi sebulan penuh, ya. Lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada iktikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi, yaitu apa? Memenuhi atau menemani kebutuhan saudaranya. Selama kita longgar, ya, kita dimintai tolong oleh saudara kita untuk apapun, selama itu bukan maksiat, ya. Orang ngeterke tuku ciu, orang ngeterke tuku camjikia, ya. Orang ngejak neng RRI, maka penuhi selama itu perkara yang mubah, karena ini nilainya berpahala besar, ya. Baik, ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk pada tafsir berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, ya, yaitu ayat yang ke-5 insyaallah taala, ya. Jadi kita pelan-pelan belajar tafsir ini, karena ini Al-Fatihah, sesuatu yang menjadi rukun kita dalam salat. Kita benar-benar hayati ayat per ayat, agar supaya kita ketika kita membaca, pikiran kita itu bisa sibuk, hati kita itu bisa sibuk untuk memikirkan kandungan maknanya, ya. Karena dengan itulah sehingga apapun ketika kita menghadap Allah dalam sholat itu kita bisa fokus, ya, bisa tabarruk fil ibadah, kita bisa konsentrasi, benar-benar konsentrasi di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selama ini kalau kita sholat hanya sekedar rutinitas, baca Al-Fatihah karena hafalan, ya, sehingga
di dalam pikiran kita yang keluar itu macam-macam. Karena yang kita ucapkan Al-Fatihah itu sekedar hafalan saja, ya. Pikiran kita nyari kunci yang hilang, nyari kemana saya naruh uang saya kemarin, ya. Akhirnya macam-macam, ya. Hari ini nanti makan siangnya apa? Reno-reno pokoknya. Ya, karena apa? Karena hati dan pikiran kita tidak fokus, ya. Di antara sebab tidak fokus karena kita tidak tahu kandungan makna yang kita baca. Ya, tapi kalau kita tahu, apalagi kita baca Al-Fatihah, setiap ayatnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin konsentrasi dan akhirnya kita bisa lebih baik lagi di dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.